Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ulum Al-Hadis mohon izin untuk mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai hadis hasan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Nisa Zakiyah, pemateri kedua yaitu Milah Fauziah, yang ketiga yaitu saya sendiri Juwita Hasanah, dan yang keempat Jatri Ilham Firdaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hadis hasan. Nah, yang pertama adalah awal mula munculnya hadis hasan. Menurut para ahli hadis, hadis terbagi menjadi dua, yakni hadis sahih dan hadis dhaif. Tetapi, hadis dhaif dibagi lagi menjadi dua, yakni hadis dhaif yang bisa dijadikan hujah untuk beramal soleh dan hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujah atau wajib ditinggalkan. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, Imam At-Tirmizi adalah orang yang pertama kali membagi hadis ke dalam tiga bagian, yakni hadis sahih, dan yang kedua adalah hadis hasan atau hadis dhaif yang dapat dijadikan hujah, yang ketiga adalah hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujah atau wajib ditinggalkan. Para ulama memberikan beragam pendapat mengenai definisi hadis hasan. Nah, kemudian Imam At-Tirmizi memberikan ruang yang luas kepada para pakar hadis untuk mendefinisikan hadis hasan. Yang pertama bisa dilihat, menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimal Sunan, hadis hasan adalah hadis yang sudah diketahui sumbernya, diriwayatkan dari perawi yang sudah dikenal, hadis paling banyak yang diterima oleh banyak ulama dan dilakukan oleh para ulama fikih. Apa maksud dari hadis yang sudah diketahui sumbernya dan diriwayatkan oleh para perawi yang telah dikenal? Nah, menurut Ibnu Soleh, para perawi ini adalah merupakan seseorang yang dikenal jujur dan dapat diberi kepercayaan. Yang kedua, ada pendapat dari Ibnu Mulakin dalam kitabnya yakni At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Menurutnya, hadis hasan adalah hadis yang tingkatannya di bawah hadis sahih dalam hal hafalan dan kedetailan hafalannya. Nah, dari dua pendapat di atas bisa kita simpulkan bahwa hadis hasan tidak menunjukkan kekurangan dalam rantai sanadnya, tetapi kurang kuatnya hafalan perawi. Selain itu, hadis tersebut bisa dibilang setara dengan hadis sahih, hanya dibedakan dalam kuat atau tidaknya hafalan para perawi hadis, di mana perawi hadis hasan tingkatan hafalannya di bawah para perawi hadis sahih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan memiliki 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Maksud dari sanadnya bersambung adalah setiap perawi dalam menerima hadis benar-benar langsung dari perawi sebelumnya dan seterusnya sampai pada perawi pertama. Imam Al-Bukhari berpendapat sanadnya bersambung adalah perawi pertama dan perawi kedua benar-benar pernah bertemu sebelumnya walaupun hanya sekali. Sedangkan menurut Imam Muslim berpendapat bahwa sanadnya bersambung tidak harus bertemu antara perawi pertama dan perawi kedua kalau memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertemu. Hal ini terjadi apabila dalam kurun waktu atau tempat tinggal yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa bertemu. Misalnya terlalu jauh untuk bertemu secara langsung menurut kurun waktu pada saat itu. Berdasarkan hal di atas, syarat Imam Al-Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Hal ini menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari menempati peringkat pertama kitab hadis yang paling sahih. Syarat yang kedua, perawinya harus bersifat adil. Menurut Ibnu Al-Syam'ani, sebagaimana dikutip oleh Fathur Rahman, seorang rawi harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, selalu memelihara perbuatan baik dan menjauhi maksiat. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat merusak agama dan sopan santun. Yang ketiga, menjauhi perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menggugurkan kadar
iman dan berakhir penyesalan. Yang terakhir, tidak mengikuti mazhab yang tidak benar. Untuk mengetahui perawi tersebut bersifat adil atau tidak, para ulama hadis sudah menetapkan beberapa cara, yaitu 1. Melalui popularitas perawi di kalangan ulama dengan keutamaan kepribadian perawi tersebut. Yang kedua, penilaian dari kritikus hadis. Penilaian ini untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan pada diri perawi tersebut. Yang ketiga, penerapan al-zar wa al-ta'dil. Cara ini melakukan apabila para kritikus hadis kurang sepakat tentang kualitas kepribadian perawi. 3. Dabit perawinya di bawah perawi hadis sahih. Dabit artinya kuat hafalannya, sedangkan rawi dabit adalah rawi yang kuat hafalannya, tidak lupa dan ia dapat menerima dan menyampaikan sesuai dengan apa yang dia terima, tanpa ada keraguan dan kesalahan. Dabit perawi hadis hasan berada di bawah dabit perawi hadis sahih, yang berarti perawi hadis hasan ini masih dapat melakukan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan tidak disengaja dan tidak secara terus-menerus. Untuk mengetahui kedabitan seorang rawi, ada beberapa pendapat para ulama, yaitu yang pertama, kedabitan seorang rawi dapat disaksikan dengan kesaksian para ulama. Yang kedua, kedabitan seorang rawi dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayat rawi tersebut dengan riwayat rawi lain yang sudah dikenal dengan kedabitannya, baik kesesuaian itu sampai tingkat matan, makna, maupun tingkat harfiah. Yang ketiga, seorang rawi yang tidak sering melakukan kesalahan masih dikatakan dabit, asalkan kesalahan tersebut tidak terus-menerus. Yang keempat, terhindar dari syadz. Syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh riwayat thiqat dan tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih thiqat. Sedangkan menurut Fathurrahman, syadz terjadi karena adanya pertentangan antara periwayat hadis yang rawinya makbul dengan periwayat hadis yang rawinya lebih rajah. Hal ini disebabkan karena adanya yang melebihi jumlah atau dalam kedabitan rawinya. Yang kelima, terhindar dari ilat. Maksud ilat di sini adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis, yang dapat menyebabkan hadis yang zahir nampak sahih terjadi tidak sahih. Untuk mengetahui suatu hadis tersebut terdapat ilat atau tidak, para ulama sudah menentukan beberapa langkah, yaitu 1. Mengumpulkan semua riwayat hadis, kemudian melakukan banding antara sanad dan matannya sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaan yang kemudian dapat terlihat di mana letak ilatnya. Yang kedua, membandingkan susunan rawi dalam setiap sanad untuk mengetahui posisi mereka dalam keumuman hadis. 3. Pernyataan seorang ahli yang memang ahlinya bahwa hadis tersebut terdapat ilat dan menyebutkan letak ilat pada hadis tersebut. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian hadis hasan. Hadis hasan ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada hadis hasan li dzatihi dan ada juga hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi merupakan hadis yang dengan sendirinya. Hadis ini hampir sama seperti hadis sahih, di mana para perawinya itu terkenal akan kebaikannya. Akan tetapi yang membedakan antara hadis hasan li dzatihi dan hadis sahih yaitu pada hadis hasan li dzatihi ini terdapat perawi yang hafalannya itu tidak sempurna, yang masih kurang dan jumlah hafalnya itu tidak sesuai atau tidak sampai kepada derajat dari para hadis sahih. Adapun syarat-syarat yang dikatakan bahwasannya hadis ini merupakan hadis hasan li dzatihi yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Maksud dari sanad bersambung ini, sanadnya itu tidak terputus dari perawi-perawi dan juga
dari perawi itu sampai ke pada Nabi Muhammad SAW atau pada sahabat Nabi. Adapun syarat yang kedua yaitu perawinya harus adil. Adil dalam ilmu hadis ini berbeda maknanya dengan adil dalam perkara yang lain. Dalam hadis hasan ini, adil itu berarti para perawinya tidak melakukan perbuatan, baik itu perbuatan dosa kecil maupun dosa besar, dan juga tidak melakukan perbuatan maksiat. Syarat yang ketiga yaitu hafalannya tidak sempurna. Maksud tidak sempurna di sini bukan karena doif, bukan karena jelek atau tidak adil, melainkan karena jumlah hafalannya yang kurang, tidak mencukupi dari mana jumlah yang disebut dalam hadis sahih. Jadi misalnya terdapat beberapa perawi yang berguru pada satu guru. Ketika pas di tes, ternyata terdapat salah satu perawi yang hafalannya tuh jumlahnya masih kurang, maka perawi ini dikategorikanlah ke dalam hadis hasan li dzatihi. Syarat selanjutnya yaitu tidak ada syadz. Syadz di sini maksudnya adalah kejanggalan yang menyebabkan pertentangan antara derajat yang perawi sahih dengan hadis ini. Dan derajat itu dilihat dari keadilan serta bobitnya. Adapun pembagian hadis hasan yang berikutnya yaitu adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini merupakan hadis yang awalnya itu kedudukannya doif, meskipun doifnya sedikit, akan tetapi ada sanad atau jalur lain yang mendorongnya hingga naiklah derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis ini pun perawinya tidak dicurigai bohong. Disebut hadis doif itu karena terdapat perawinya yang jumlah hafalnya itu masih kurang. Maksud masih kurang ini kan dari hadis hasan li dzatihi itu jumlahnya kurang, dari hafalannya tuh kurang dari perawi hadis sahih. Nah, kalau hadis li ghairi ini lebih kurang lagi dari jumlah hadis hasan li dzatihi, jumlah hafalannya. Adapun syarat-syarat yang dikatakan bahwasannya hadis hasan ini termasuk ke dalam hadis hasan li ghairihi. Yang pertama yaitu sanadnya mursal mudallas. Mursal di sini berarti hilangnya suatu sanad dari perawi yang mana hilangnya itu dari jalur atas maupun jalur yang paling atas. Sedangkan mudallas itu berarti menyembunyikan yang buruk dan menampakkan yang baik. Maksudnya misalnya seperti terdapat beberapa sanad yang sengaja dihilangkan karena terdapat salah satu perawi yang tidak adil atau yang jelek seperti itu, sehingga sanadnya tuh dihilangkan begitu saja, itu disebut dengan mudallas. Adapun syarat yang selanjutnya yaitu perawinya adil, seperti tadi tidak melakukan perbuatan dosa kecil maupun dosa besar serta tidak melakukan perbuatan maksiat. Syarat yang keempat yaitu tidak adanya syadz atau kejanggalan yang menyebabkan suatu pertentangan. Syarat yang selanjutnya tidak ada ilat. Ilat itu berarti cacat atau kerusakan yang merusak atau mempengaruhi suatu kualitas hadis. Syarat yang terakhir yaitu banyak jalur yang sama-sama doif. Doif di sini bukan berarti karena jelek atau karena tidak adil ataupun ilat, melainkan karena perawinya jumlah hafalannya itu tidak sempurna dan masih kurang jumlahnya. Juga karena sanadnya yang mursal serta mudallas. Mungkin itu dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan atau dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan contoh dari hadis hasan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua contoh hadis hasan. Yang pertama hadis hasan li dzatihi dan yang kedua hadis hasan li ghairihi. Langsung saja. Contoh dari hadis hasan li dzatihi seperti ini. Hadatsana Qutaibah hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Ibrahim al-Jawni an Abi Bakr bin Abi Musa al-As'ari qala sami'tu Abi Hatratil al-Aduwi yaqulu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abwabal jannati tahta dilalas suyuf." Telah menceritakan kepada kaum Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni, dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis ini hadis riwayat At-Tirmizi, bab abwabul fadailil jihadi. Mengapa hadis ini dikatakan hadis hasan li dzatihi? Karena dalam para perawi ada satu perawi di situ keadaan dobitnya itu kurang, maka hadis ini dikatakan hadis hasan li dzatihi. Yang selanjutnya yaitu contoh hadis hasan li ghairihi. Langsung saja, ma rawahu Tirmidzi wa hasanhu min tariqi Su'bata an Asib bin Ubaidillah an Abdillah bin Amir bin Rabi'ata an abihi anna imra'ata min bani Fazarata tazawwat qala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsika wa maliki bin na'laini qalat na'am ajaza. Apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan ia menghasankan hadis dari jalur Su'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, sesungguhnya seorang perempuan dari keturunan Pajarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu ridho dengan jiwa dan hartamu dengan mahar sepasang sandal? Maka ia perempuan itu berkata, ya, maka aku mengizinkannya. Mengapa hadis ini dikatakan hadis hasan li ghairihi? Karena hadis ini sebenarnya adalah hadis dhaif, karena dalam salah satu perawinya yaitu Asim bin Abdullah itu kurangnya hafalan, maka hadis ini dikatakan hadis dhaif. Lalu mengapa kok tiba-tiba dikatakan hadis hasan li ghairihi? Karena ada salah satu hadis yang jalurnya berbeda, jalur periwayatannya berbeda, itu semakna dengan hadis tersebut, maka hadis ini diangkat menjadi hasan li ghairihi. Mungkin itu contoh dari hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.